kami ya Bapa. Engkau mengenal kami lebih daripada kami kenal diri kami sendiri Tuhan. Kami ada saat ini ya Bapa, itu hanyalah hasil pekerjaan tangan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila
Salam sejahtera kekasih Kristus, saya bersyukur untuk semua kesempatan dan waktu sampai hari ini untuk tetap bisa memberitakan firman Tuhan. Dan saya yakin saudara, di setiap kali kita beribadah, bersekutu dengan firman Tuhan, justru itulah saat-saat khusus Tuhan menyatakan isi hatinya yang akan menguatkan, meneguhkan setiap perjalanan hidup kita, sehingga kasih karunia Tuhan, kekuatan Tuhan tetap bekerja berlangsung sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan saudara dengan saya tetap teguh iman, teguh di dalam perjalanan hidup. Nah, bulan ini di gereja lokal kita di Arauna, maka temanya adalah tentang pemuritan. Bagaimana kuasa Tuhan bekerja lewat penyerahan diri dan kerinduan, kemauan kita untuk dimuridkan. Dan saya sarankan untuk saudara beribadah atau melihat kembali mengikuti minggu pertama dan kedua Bapak Gembala, Pendeta Emmanuel untuk menyampaikan tentang pemuritan, apa yang harus kita kerjakan, menyerahkan diri sebagai murid, tetapi juga apa dampaknya atau apa akibat saat kita menjadi murid, apa pekerjaan Tuhan yang dahsyat yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Hari ini saya memberi judul berpengaruh dan maksimal. Sama-sama katakan sama judul ini saudara, berpengaruh dan maksimal. Saudara, sasaran menjadi seorang murid Kristus itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk diri sendiri, tetapi fokus pemuridan adalah untuk kepentingan Kristus, untuk apa yang menjadi rencana Kristus di muka bumi ini kita bisa kerjakan dan kita ada di dalam panggilan yang mulia itu. Sejarah membuktikan saudara bahwa murid-murid Kristus itu punya pengaruh dan menjadi maksimal sesuai kapasitas panggilan masing-masing. Ya, justru di tengah pemuridan itulah muncul kemaksimalan, dan pada waktu maksimalnya dapat jadi, maka seseorang murid-murid itu mempunyai pengaruh di banyak jiwa-jiwa. Saudara, kisah saya pribadi, saya ingin menyampaikan sedikit kesaksian untuk membuka, yaitu saya memulai setelah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sungguh-sungguh menjadikan Dia Tuhan atas hidup saya, maka saya diberi kesempatan oleh Tuhan awal itu adalah membimbing atau melayani para remaja SMP dan SMA. Jadi memuridkan mereka. Mereka bukan hanya menjadi anggota satu jemaat atau satu ibadah, tapi memberi diri untuk rela dimuridkan. Mereka sebagian besar adalah anak-anak yang sederhana. Bahkan ada anak-anak yang ditolak bahkan oleh keluarga, oleh lingkungannya. Anak-anak dari keluarga yang pecah, keluarga yang disfungsi, family broken seperti itu. Tapi waktu mereka memberi diri untuk dimuridkan, memberi diri untuk dibimbing, saudara, justru pengaruh mereka, kemaksimalan mereka dibentuk oleh Tuhan. Dan saya tidak menyangka orang-orang, anak-anak remaja yang sederhana itu kemudian hari-hari ini menjadi orang-orang yang berhasil, menduduki posisi-posisi penting di dalam karir mereka, berguna bagi banyak orang. Bahkan sebagian besar dari mereka adalah tulang punggung yang justru dulu ditolak oleh keluarga menjadi tulang punggung dari keluarga itu tersebut. Nah saudara, betapa pengaruh saat orang itu menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan lewat pemuridan, memunculkan hal-hal yang luar biasa. Ada satu gambar ilustrasi yang bagus saudara. Seringkali kita tuh menghadapi dalam hidup ada dua jenis. Ada yang namanya average perfectionist, orang-orang yang mau sempurna, orang-orang yang gak mau salah, orang-orang yang mau kelihatannya luar biasa gitu ya. Mengatakan karena saya gak bisa gambar lingkaran yang sempurna, maka saya mendingan gak usah gambar apa-apa. Hasilnya apa? Nothing, gak ada saudara. Tapi ada satu tipe lagi, yaitu orang-orang yang mau mengambil tindakan apapun resikonya ya. Sekalipun saya tidak bisa menggambar lingkaran yang sempurna, maka saya hanya cukup menambahkan garis sampai terbentuk yang mendekati lingkaran yang sempurna. Kalau sudah lihat gambar itu mulai dari kotak yang bukan sama sekali lingkaran, kemudian ditambahkan garis, meskipun berigul-berigul, orang Jawa bilang saudara ya lingkarannya nggak sempurna, tapi sudah mendekati sama saudara. Kehidupan saya dan saudara, waktu kita menyerahkan diri untuk dibimbing, bukan hanya menjadi orang Kristen atau merayakan perayaan keagamaan di hari Minggu, tetapi kita masuk di dalam pembimbingan. Kita dipakai Tuhan dengan cara-cara yang ajaib. Saudara, hari ini ada satu tokoh Alkitab yang sangat jarang disebut, ya, yang kita akan sama-sama belajar. Saya juga menjadi murid di dalam pengajaran yang kita pelajari bersama. Nah,
Mari kita buka di Hakim-Hakim 3 ayat yang pertama. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, perantaraan bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan itu, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Jadi saudara, di Hakim-Hakim itu ditulis ada bangsa-bangsa yang sengaja dibiarkan Tuhan menjadi musuh, menjadi orang yang menekan, menjadi orang-orang atau pihak-pihak yang mempersulit bangsa Israel. Kenapa? Karena sudah lahir generasi yang tidak tahu atau tidak mengenal perang Kanaan itu, saudara. Dari generasi ke generasi, oleh sebab itu kita perlu menularkan, perlu mengingatkan, diingatkan pekerjaan Tuhan serta pengalaman bersama Tuhan. Kesalahan dari bangsa Israel yang berulang, berubah setia meskipun sudah melihat karya besar Allah, karya besar Tuhan, mujizat. Tetap mereka itu setiap kali ada yang sulit seperti seolah-olah dibiarkan, mereka akan berulang untuk tidak setia. Apalagi mereka yang tidak mengenal peperangan Kanaan. Saya catat di depan, seringkali saudara saat pembiaran itu diizinkan Tuhan untuk latih dan lihat. Katakan sama-sama, latih dan lihat, 2, 3. Latih dan lihat. Itu waktu Tuhan melatih saya dan saudara. Dan yang kedua, Tuhan lihat hati saya dan saudara. Seseorang kan terlihat isi hati dan motivasinya saat terjadi seolah-olah dibiarkan, ditolak keinginannya, saat di bawah tekanan, atau saat di bawah pressure, kesibukan yang padat, gitu ya. Masih ingat saudara ilustrasi saya khotbah tentang saat gelas itu penuh dengan air, ya, apa yang di dalam akan keluar pada saat guncangan terjadi. Maka yang melimpah, tumpah keluar akan sama dengan isinya. Ada bangsa Israel yang tidak kenal peperangan Kanaan tersebut. Disebutkan khusus saudara, karena ada bangsa-bangsa yang menjadi musuh, ya orang Amori dan semuanya itu. Kenapa? Supaya melatih mereka untuk perang. Kalau semuanya nyaman, semuanya tidak dibentuk, semuanya tidak dilatih, mereka akan kacau saudara. Karena mereka tidak lahir di era peperangan. Bangsa Israel disebut khusus, karena itu menggambarkan apa saudara? Perang Kanaan itu menggambarkan bahwa janji Tuhan itu perlu direbut. Tuhan sudah menjanjikan, tapi janji itu direbut lewat perjuangan. Dan mereka harus latihan, karena mereka anak-anak di bawah generasi yang pertama tidak mengenal itu. Saudara, sama di gereja lokal di mana saya ada dan saudara ada, di Arauna. Seringkali perlu diulang-ulang dalam pembimbingan. Bagaimana cara Tuhan bekerja di pengalaman hidup. Kalau saudara seorang yang memiliki anak atau saudara seorang pemimpin, saudara perlu terus menyatakan cerita tentang pengalaman hidup bersama Kristus. Nah, mari kita buka saudara di Hakim-Hakim 3 ayat 31. Ada seorang yang sederhana, seorang yang kita bahkan mungkin sebagian besar tidak tahu kisah ini. Pada waktu saya membaca firman Tuhan, saya tertarik dengan satu ayat ini. Hakim-Hakim 3 ayat 31. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Dikatakan situ Samgar bin Anat, saudara. Sesudah dia ini siapa? Ehud. Jadi hakim-hakim itu merupakan sebuah seri cerita tentang siapa? Hakim-hakim yang diangkat Tuhan. Karena bangsa Israel jauh dari Tuhan, melakukan hal-hal jahat. Kemudian Tuhan mengangkat para pemimpin, para hakim-hakim yang menjadi pemimpin dan pembebas Israel. Setelah Ehud dikatakan di situ adalah Samgar. Bergantian Tuhan membangkitkan pemimpin atau hakim disebut waktu itu untuk berperang sekaligus membawa apa? Keamanan bagi bangsa Israel. Saudara tahukah saudara bahwa Israel itu gambaran seperti kita? Berulang kali ditolong Tuhan tapi sangat mudah tidak percaya dan tidak setia. Setelah Ehud, maka Samgar melanjutkan perjuangannya untuk bangsa Israel sebagai hakim. Beberapa peneliti sejarah dan juga peneliti Alkitab mengatakan bahwa Anat, ayah dari Samgar itu kemungkinan adalah pelayan dari dewa-dewa kafir, bangsa-bangsa yang menjadi musuh Israel waktu itu. Nah, ini lebih luar biasa lagi. Artinya, latar belakang dari keluarga dari Samgar adalah orang kafir. Orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak melayani Tuhan. Tapi kenapa di satu ayat saja ini kita melihat bahwa Tuhan pakai Samgar dengan
luar biasa, saudara. Percaya katakan amin. Ini adalah kisah seseorang yang hanya satu ayat di Alkitab yang ditulis. Kisah hidup Samgar itu hanya satu ayat saja, tetapi bisa diteladani. Bagaimana hidup yang sederhana itu memberi pengaruh dan maksimal. Dia hanya punya alat sederhana. Tadi digambar tadi, saudara, itu adalah alat untuk menggembalakan, menggiring lembu. Ya, ujungnya ada besi yang melengkung untuk memberi rasa sakit supaya bisa taat lembu-lembunya. Alat sederhana untuk menggiring lembu dari profesinya. Alat yang ada di tangannya. Maknanya apa, saudara? Samgar adalah seseorang yang punya kekuatan iman. Dipadukan dengan kebesaran Sang Penolong ilahi, Kristus Yesus. Jadi zaman itu mereka punya Allah Israel, Allah Abraham, Allah Yakub yang dikenal. Samgar, saudara, punya kekuatan iman. Dan sekaligus dia mengalami kebesaran Sang Penolong ilahi. Ayat lain tentang Samgar itu satu, saudara, waktu Deborah bernyanyi di Hakim-Hakim 5, ayat yang ke-6. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelat-belit. Artinya jalan-jalan utama bangsa Israel itu menunjukkan sesuatu yang bermasalah. Artinya apa? Kondisinya sulit di Israel. Sehingga orang-orang yang harus menempuh perjalanan ini, kalau seperti ini biasanya perdagangan, saudara ya, itu harus tempuh jalan yang sulit. Mungkin tidak amankah atau mungkin bisa dihancurkan. Kita perlu mempelajari lebih dalam. Samgar ditulis, saudara, dia hidup di zaman yang gak mudah di zaman Israel. Tapi Samgar itu tidak memakai apa yang tidak ada di tangannya. Saya mau katakan seperti ini, Tuhan bisa dan mampu memakai, mengembangkan apa yang di tangan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Pemakaian Tuhan, penunjukan Tuhan, seringkali setiap tokoh-tokoh termasuk Samgar, itu gak cari yang gak ada di tangan, saudara. Apa yang Tuhan izinkan menjadi latar belakang, menjadi rasa sakit kita, menjadi alat atau senjata di tangan Tuhan. Rasa sakit kita justru menjadi senjata di tangan Tuhan. Dan Samgar, saya ulang lagi, memiliki kekuatan iman dan betul, saudara, dia mengalami kebesaran pertolongan dari Kristus Yesus. Dari Samgar kita perlu meneladani ada beberapa poin penting, saudara. Yang pertama, maksimal meski terbatas. Saudara, keterbatasan itu bisa jadi keterbatasan atau justru menjadi peluang. Yang percaya katakan amin. 2, 3, yes, amin. Keterbatasan latar belakang, keterbatasan keluarga, keterbatasan bakat, atau fisik kita punya kekurangan, dan lain-lainnya. Itu tidak menjadi penghalang untuk Tuhan berkarya, mengangkat hidup saya dan saudara menjadi maksimal. Yang percaya katakan amin. Saudara, dalam teori ekonomi, ya, latar belakang pendidikan saya, scarcity, ada satu istilah yaitu scarcity, keterbatasan, kekurangan. Tapi itu justru membuat peluang untuk penemuan baru dan hasil baru. Manusia itu selalu dipicu oleh tekanan, kekurangan, dan tantangan untuk memperbaiki hajat hidupnya, untuk memperbaiki kehidupannya. Justru keterbatasan seringkali itu menjadi peluang. Yang percaya katakan amin. Latar belakang keluarga yang terbatas bahkan tidak menjadi penghalang. Kita di dunia sekuler, di dunia umum sudah ada banyak orang-orang berhasil. Bahkan dari semua keluarga yang tidak baik atau keluarga yang kurang. Nah, saya mau katakan, kalau engkau hari ini ada dalam kondisi yang tidak mudah, engkau perlu lahir baru, engkau perlu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Setelah kita lahir baru, harusnya kita punya mesin ilahi dalam hidup kita. Saya pakai kata istilah ini, mesin ilahi yang menghidupkan. Bahkan saya memberi istilah, kita punya the best Google. Siapa? Roh Kudus. Sehingga keterbatasan tidak menjadi lagi hal-hal yang harusnya seperti Samgar. Dia tetap bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara, catat di catatan saudara, keterbatasan itu untuk apa Tuhan izinkan? Tuhan bukan bekerja untuk mencelakakan, tapi keterbatasan punya makna, punya kegunaan. Yang pertama, melatih iman kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang tidak terbatas.
Amin, saudara. Yang kedua, mengeluarkan potensi kita untuk menemukan jalan keluar dan jawaban. Justru ada perkembangan yang kita akan alami. Keterbatasan, yang ketiga, membuat kita sadar akan hal utama yang kita miliki. Fokus pada yang kelihatannya kecil, tapi justru berdampak besar. Saudara, keterbatasan membuat iman kita itu jadi bergantung sepenuhnya, tidak dijelaskan secara khusus. Tetapi kalau Samgar tidak bergantung kepada Tuhan, bagaimana bisa? Dengan satu tongkat penggiring lembu, dia bisa membunuh 600 orang Filistin saat itu. Itu justru potensi dari Samgar keluar. Dan fokus, saudara, dengan hal apa yang kita miliki. Kelihatannya kecil, sederhana, tapi berdampak besar. Lukas 16 ayat 10 dalam terjemahan BIMK dikatakan, orang yang bisa dipercayai dalam hal-hal kecil, bisa dipercayai juga dalam hal-hal besar. Tetapi orang yang tidak bisa dipercayai dalam hal-hal kecil, tentunya saudara tidak bisa dipercayai untuk hal-hal besar. Catat ini saudara, apa saja yang besar berawal dari kecil. Saya ulang, apa saja yang besar selalu berawal dari hal-hal kecil. Sesuatu yang terbatas. Keterbatasan justru pada waktu kita fokus pada hal kecil yang Tuhan taruh. Rasa sakit, penolakan, hal-hal yang disepelekan. Tapi waktu kita taruh itu, kita mau dimuridkan, kita mau dibentuk. Tuhan pakai itu untuk membuat dampak yang besar. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, teladan dari Samgar. Maksimal hidupnya meski sederhana. Itulah menunjukkan tangan Tuhan yang kuat, saya catat di depan saudara. Saudara, sebuah profesi sederhana biasanya akan diragukan untuk bisa bicara tentang hidup maksimal. Setuju saudara? Kamu sederhana kok, kamu kecil, kamu nggak berarti, kamu kurang keren. Ya, profesi dan latar belakang yang sederhana, catat saudara, tidak ada hubungan dengan kuasa Tuhan memakai hidup seseorang. Memakai hidup saya dan hidup saudara. Kalau engkau hari-hari ini beribadah bersama-sama, engkau tahu firman Yesus yang berbicara untuk hidupmu. Keterbatasanmu, kesederhanaanmu, latar belakang seperti apapun, gak ada artinya. Itu tidak ada hubungan dengan kuasa Tuhan memakai hidup seseorang. Bahkan orang-orang yang dianggap lemah oleh dunia, dianggap, maaf kata saudara, invalid, disable, disfungsi. Sudah bisa tambahkan apa kata kurang yang lain. Justru Tuhan bekerja. Amsal 23 ayat 18 dalam terjemahan Amplified, saya terjemahkan bebas. Sungguh yakin bahwa masa depan, ya, upah, harapan, ekspektasi saya dan saudara itu tidak akan pernah gagal. Sungguh masa depan, sungguh ada. Ya, jadikan hidup saya dan saudara, perhatikan saudara, sebagai tempat landasan Tuhan menaruh upah dan mujizatnya. Amin saudara. Saya merasakan sungguh-sungguh, saya tahu Tuhan hadir dimanapun kau beribadah hari ini. Serahkan hidupmu. Saya orang sederhana. Saya orang yang mungkin secara ukuran dunia nggak dipandang. Tapi saya adalah saksi hidup bagaimana Tuhan bisa memakai seseorang yang sederhana, tidak dipandang. Karena saudara, profesi, latar belakang yang sederhana tidak ada hubungan dengan kuasa Tuhan memakai hidup seseorang. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita perlu tetap ada di jalur kita, stay on track. Saudara, jika dilihat senjatanya, maka kemungkinan besar profesi Samgar adalah seorang penggembala lembu. Tapi Tuhan memakai Samgar jadi salah satu hakim di Israel. Catat, Samgar adalah pribadi yang apa saudara? Memiliki karakter yang benar. Yang kedua, memiliki keberanian iman. Versus atau melawan melihat kemampuan dan keadaan bangsa Israel saat itu. Saudara, sederhana tetapi jadi alat di tangan Tuhan. Pribadi yang tidak dikenal atau tidak terkenal tetapi dipakai oleh Tuhan dan rencananya yang besar. Maukah saudara dipakai Tuhan? Maukah saudara Tuhan bekerja dalam hidupmu dan hidupku saat ini? Karakter yang benar saudara merupakan hasil dari pembentukan dan tekanan hidup yang dijalani. Jadi bukan hanya orang yang tertekan atau orang punya masalah hidup. Kalau dia nggak berjalan bersama Tuhan dan dia nggak mau diubahkan, nggak mau dimuridkan, ya nggak ada gunanya saudara semua kesulitan itu. Amin saudara.
Tapi karakter yang benar merupakan hasil dari pembentukan dan tekanan hidup yang dijalani bersama Tuhan. Karakter yang benar yang tumbuh merupakan hasil dari tes memilih tetap hal yang benar meski tidak mudah. Tumbuh karakter kita, saudara. Sedangkan keberanian, perhatikan saudara, merupakan hasil dari iman dan percaya penuh kepada Tuhan. Kenapa Samgar bisa berani dengan senjata sederhana dan 600 orang Filistin terbunuh atau tewas? Karena dia punya iman. Dia percaya bahwa dia disertai oleh Tuhan yang tidak akan meninggalkan dia. Mengapa seringkali ada ketakutan, saudara? Catat. Takut itu adalah sebenarnya hilangnya kepercayaan. Setuju, saudara? Waktu kita takut, kita sedang gak percaya bahwa Tuhan melindungi. Waktu saya takut kepada pasangan saya atau kekhawatiran yang berlebihan kepada pasangan saya atau kemarahan yang berlebihan kepada, karena saya sedang tidak percaya bahwa dia melakukan hal yang baik buat saya. Sama, saudara. Waktu kita kepada pemimpin, entah itu pemimpin di bisnis, kantor, profesi, ataupun pemimpin rohani, pemimpin kelompok, komsel, saudara. Kenapa kita takut? Kenapa kita gak bisa masuk? Karena kita gak percaya. Tapi waktu kita percaya sepenuhnya, kita gak ada rasa takut. Kasih itu menghilangkan ketakutan. Samgar tidak takut dengan senjata sederhana. Dia menghancurkan 600 orang Filistin sekaligus. Apakah saudara percaya kepada Tuhan hari ini? Apakah saya dan saudara percaya kepada keluarga atau pasangan yang Tuhan berikan? Apakah saudara dan saya percaya kepada pemimpin saudara? Orang tua rohani yang membimbing saudara. Karena itu menentukan apa yang akan terjadi. Pemuritan membutuhkan kepercayaan. Tidak dituliskan siapa yang membimbing, tapi pasti Samgar mengalami perjalanan hidup bersama Tuhan dengan luar biasa. Yang ketiga, teladan dari Samgar yaitu maksimal meski minim fasilitas. Betul saudara? Dia nggak punya kehebatan. Yaitu yang dipakai apa? Fasilitasnya cuma tongkat penghalau lembu. Tongkat penghalau lembu yang biasa di tangan Samgar itu dipakai Tuhan untuk menewaskan 600 orang Filistin. Dan sekaligus membebaskan, memberi rasa aman, menyelamatkan bangsa Israel. Saudara, tongkat ini mirip seperti ketapel dan batu yang dipakai Daud. Saudara masih ingat itu? Itu adalah senjata-senjata yang saudara dipakai oleh Daud, saudara, pada waktu kehidupan sehari-hari. Ya, seperti itu. Daud betul-betul memakai senjata itu sehingga saudara waktu dia menghadapi Goliat, dia tidak perlu apa saudara? Tidak perlu senjata-senjata yang lain. Kenapa? Karena dia terbiasa dengan senjata itu. Fasilitas itu bukan tujuan. Fasilitas itu hanya alat. Jika saya dan saudara punya tujuan, punya purpose, maka kita akan selalu menemukan fasilitas di mana saja. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan panggil, kau diberi tujuan, kau diberi visi, pasti fasilitas itu kita akan temukan di mana-mana tempat. Where is vision, there is provision. Di mana ada visi, di mana ada tujuan ilahi, di situ ada penyediaan ilahi. God's will, God's will. Saya suka catat ini catatan-catatan. Di mana ada kehendak Tuhan, Tuhan yang menjamin, Tuhan yang bayarin semua ongkos panggilan kita. Amin, saudara. Saudara, saya mau katakan, gereja lokal di mana saya melayani, Arauna, dimulai dari tidak ada fasilitas, tetapi memegang panggilan dan setia menjalani. Kita sedang masuk satu masa yang berbeda. Saya menguatkan Arauna, kita memulai dengan tidak ada fasilitas. Kita tidak punya kemampuan. Kita cuma punya tongkat penggiring lembu, istilahnya seperti Samgar. Tapi kalau kita pakai itu dengan kepercayaan kepada kehendak Tuhan, setia dengan panggilan, saya mau nangis mengatakannya saudara. Tuhan yang akan menyelesaikannya bagiku dan bagimu. Percaya katakan amin. Nah saudara, saya tulis seperti ini. Disiplin ya dan penyesalan. Beban disiplin itu kecil, berulang dan ringan. Sedangkan beban penyesalan itu besar, hanya sekali terjadi dan berat dan bahkan tidak bisa pulih. Seringkali seperti itu. Meskipun keduanya sama menghasilkan perubahan, tetapi beda di harga yang dibayar. Betul saudara? Disiplin contoh. Disiplin untuk menabung. Kecil. Tapi kita konsisten ulang, lama-lama itu menjadi ringan.
olahraga untuk kesehatan. Mungkin cuma jalan cepat, kecil, 30 menit setiap hari. Tapi kita lakukan konsisten, berulang, rajin, disiplin. Maka lama-lama itu menjadi ringan, nggak sesuatu yang berat. Tapi penyesalan, saudara, itu bebannya, burdennya besar. Kenapa? Sekali itu terjadi, itu sangat berat. Karena kita kehilangan disiplin, kita tidak mengerjakan hal-hal kecil yang berulang. Dan seharusnya ringan, tapi kita tinggalkan itu. Saya berdoa supaya hidup saya dan saudara tidak mengalami namanya beban penyesalan. Lebih baik beban disiplin. Amin, saudara. Keduanya menghasilkan perubahan, tapi harga yang dibayar membedakan hasil. Yang percaya katakan amin. Saya hampir sampai di akhir khotbah saya menutup dengan Efesus 3 ayat yang ke-20. Dalam terjemahan BMK dikatakan, dengan kuasa Allah yang giat bekerja di dalam diri kita, Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita minta atau pikirkan. Terjemahan Amplified dengan terjemahan bebas saya tuliskan, bagi Dia yang mampu untuk menyelesaikan tujuannya dalam kita, amin saudara, Dia akan mengerjakan dengan limpah, lebih daripada apa yang kita minta atau pikirkan, melebihi semua doa, harapan, dan mimpi kita. Mari kita baca kata sesuai dengan huruf besar yang ada di depan saudara. 2, 3. Sesuai dengan kuasanya yang bekerja di mana saudara? Di dalam kita. Kalau engkau punya Roh Kudus, engkau punya benih ilahi. Kuasa Allah itulah yang aktif giat di dalam kita. Itu adalah hasil sejak kita menerima Yesus, kita menjadikan Dia Tuhan dalam hidup kita, kita berjalan bersama Kristus, kita dituntun oleh Roh Kudus, maka itulah pusat atau itulah energi. Ada kuasa yang bekerja dalam hidup saya dan saudara. Jadi ini beda saudara dengan pengajaran seminar motivasi atau fokusnya, wah kalau saya mau saya bisa. Kalau saya bermimpi, mimpi saya. Bukan seperti itu. Tetapi fokus saudara adalah kuasa Tuhan yang bekerja dalam kita. Ada orang-orang yang punya pengaruh yang besar. Karena sebenarnya dia punya keterbatasan, kesederhanaan, minim fasilitas. Tapi karena ada kuasa Allah yang giat bekerja. Saudara kekasih, saya mau katakan, mari terima, aktifkan kuasanya bekerja dalam kita. Saudara nggak harus jadi pendeta, mau disertai Tuhan menjadi maksimal dan berpengaruh. Di mana-mana tempat, apapun yang ada di tanganmu, kalau kuasanya bekerja dalam saya dan saudara, saudara akan lihat mujizat. Saudara akan lihat pintu-pintu terbuka. Saudara akan melihat promosi yang orang gak akan pernah bisa memahami saudara. Temukan tujuan Tuhan. Terhubunglah dengan kuasa Allah yang giat bekerja di dalam kita. Kekuatan itu bukan di luar kita saudara, tapi ada di dalam kita. Percaya bahwa Dia yang akan mengerjakan dengan limpah lebih dari apa yang kita minta dan pikirkan. Saudara, yang kedua, apa yang kau minta? Apa yang kau pikirkan? Apakah yang kau katakan, yang kau minta itu hal-hal yang sia-sia? Apakah yang kau pikirkan, saya khotbah beberapa waktu yang lalu, kita nggak mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang mulia yang sudah didengar. Kuasanya ada di dalam kita. Tetapi lewat apa yang kita minta dan pikirkan, Tuhan bekerja dan berkarya, saudara. Saudara mau katakan, saya mau tutup dengan ini. Ketiadaan fasilitas, kesederhanaan, dan keterbatasan tidak menghalangi Tuhan bekerja. No more excuse. Jangan jadi alasan, saudara. Apa yang di tangan saya dan saudara? Apa yang di tanganmu? Apa yang di tanganku? Maukah kita serahkan di tangan Tuhan? Supaya apa, saudara? Tuhan mau kita hanya mengandalkan Dia. Depend on God. Samgar dengan tongkat yang mengarahkan lembu. Dia bisa menewaskan 600 orang Filistin. Saya dan saudara dengan apa yang ada di tangan. Anak-anak muda, engkau yang minim fasilitas, engkau yang sederhana, engkau penuh keterbatasan. Tuhan yang sama yang bekerja dalam hidup saya, Tuhan yang sama bekerja sampai hari ini untuk saudara. Izinkan kuasanya giat bekerja dalam hidup saya dan saudara. Dan pada waktunya, waktu kita maksimal sungguh-sungguh, Tuhan akan pakai kita membawa pengaruh dimanapun kita ada. Apa yang kau sedang hadapi? Keterbatasan apa? Tantangan apa? Kesulitan apa? Kesederhanaan atau ketidakmampuan apa yang
ada di depan-Mu. Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita tundukkan kepala. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus Engkau terus bekerja, membangkitkan setiap kami yang bersama-sama beribadah. Ada kuasa Kristus, kuasa Allah yang giat bekerja di dalam kami. Itu tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan, kesederhanaan, atau ketiadaan fasilitas. Kami bisa kecil, kami bisa sederhana dalam ukuran dunia. Tapi hamba-Mu berdoa supaya urapan yang terjadi dalam hidup Samgar terjadi dalam setiap kami. Karena ada kuasa yang giat, yaitu kuasa Kristus yang sudah mati di kayu salib. Itu menjadi energi, itu menjadi mesin ilahi yang ada dalam hidup kami, Tuhan. Bapak, kami mengangkat tangan kami, memberkati bangsa dan negara kami. Jadikan Indonesia bangsa yang takut Tuhan. Tuhan, Engkau melanjutkan karya-karya baik-Mu atas bangsa ini menjadi Indonesia Raya. Berdoa Tuhan untuk gereja di mana kami digembalakan, gereja lokal di mana kami dimuridkan. Tanpa dimuridkan, kami tidak bisa dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Urapi dari Bapak Gembala kami di GBI Arauna, sampai seluruh pelayan-pelayan Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan, Kau bekerja memampukan kami. Tuhan, kami berdoa akan ada waktunya Tuhan memberi kami fasilitas gedung yang permanen untuk kami bisa beribadah tanpa pindah-pindah dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa, sembuhkan yang sakit, bebaskan mereka yang sedang ada dalam keraguan, dalam tekanan, segarkan mereka bahwa keterbatasan itu justru peluang mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kekasih Kristus, mari angkat kedua belah tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia di dalam Kristus Yesus, dan penghiburan oleh Roh Kudus mulai dari hari ini sampai Yesus Kristus Maranatha datang kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, tak percaya Yesus, love God, love people. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.